Di awal film kita akan diperlihatkan seorang napi bernama John, di mana pada hari ini John telah terbebas karena pihak keluarga korban sudah mencabut tuntutan atas kasus John. John sendiri seharusnya menjalani hukuman 7 tahun 4 bulan karena kasus pembunuhan yang ia lakukan. Namun karena pihak korban telah mencabut tuntutannya, John pun menjalani bebas bersyarat. Setelah terbebas dari penjara, John pun mencoba untuk mencari pekerjaan yang halal dengan melamar menjadi seorang kuli bangunan. Setelah seharian bekerja, John pun mampir ke sebuah bar untuk menenangkan pikiran. Di saat yang bersamaan, John pun juga melihat seorang pelayan bar yang bernama Frankie yang telah diganggu oleh sekelompok anak muda. John yang melihat pemandangan itu pun berinisiatif untuk menolong Frankie dengan mengusir sekelompok pemuda tersebut. Pemilik bar yang melihat tindakan John pun menawarkan John untuk bekerja di bar ini sebagai keamanan. Tanpa banyak berpikir, John pun menerima tawaran tersebut. Hari-hari pun John lalui seperti biasanya, hingga suatu saat terjadi kegaduhan di bar. Seorang pria yang bernama Reno, yang merupakan pacar Frankie melihat kemampuan John, yang menurut Reno ini bisa menjadi potensi besar untuk mencari banyak cuan. Kemudian Reno pun menghampiri John dan menawarkan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak cuan. Namun John yang merasa semua ini sudah lebih dari cukup, menolak penawaran yang diberikan Reno. Keesokan harinya, selepas John selesai bekerja, ada seorang wanita yang bernama Veronica yang menghampiri John, yang dimana Veronica ini merupakan istri dari pria yang dibunuh John dahulu. Veronica saat ini mempunyai masalah mengenai putrinya, dan maksud tujuan Veronica membebaskan John untuk meminta John membayarkan operasi sebesar $250.000 tanpa memperdulikan bagaimana cara John mendapatkan uang tersebut. Mau tidak mau, John harus bersedia sebagai penebusan dosanya karena telah membunuh suami Veronica. Kemudian malam harinya, John pun bertanya kepada Frankie mengenai Reno yang menawarkan pekerjaan kemarin kepada John. John pun meminta Frankie untuk mempertemukannya dengan Reno. Saat bertemu Reno, John pun bertanya apa pekerjaan yang dimaksud Reno. Tanpa banyak bicara, Reno pun mengajak John pergi ke suatu tempat yang dimana ternyata Reno berencana untuk menjadikan John sebagai petarungnya. Ini merupakan tempat pertarungan bawah tanah dan orang terkuat di sini adalah Timmons. Melihat hal ini, John pun menolak pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa John tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Oh, thanks. Well, you gotta earn that fight. Setelah itu, John pun mengunjungi rumah Veronica dan mengatakan bahwa John tidak dapat menyanggupi permintaan Veronica. Veronica yang mendengar hal itu nampak kecewa karena sebenarnya Veronica telah berharap kepada John. John yang mendengar kata-kata keluar dari mulut Veronica pun merasa bersalah dan meneguhkan hatinya bahwa John bisa menebus kesalahannya dengan melakukan tugas ini. Keesokan harinya saat John sedang bekerja, John dihampiri oleh mandor tempat ia bekerja, di mana sang mandor nampak memarahi John karena pekerjaan yang tidak bagus, dan bahkan John langsung dipecat saat itu juga. Saat sang mandor tengah marah-marah tidak jelas, ia mendadak kena serangan jantung. John yang melihat hal itu, langsung memberikan pertolongan pertama, dan alhamdulillahnya sang mandor masih terselamatkan. Kemudian John pun kembali ke tempat pertarungan bawah tanah, di mana saat ini petarung Reno akan bertarung 2 match. Match pertama pun dapat dimenangkan oleh petarung Reno, namun sayangnya karena match tadi, petarung Reno mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. John yang berada di sana pun menawarkan diri pada Reno untuk menjadikan petarungnya di match berikutnya. Saat Reno telah masuk ke arena pertarungan, Reno pun mendapatkan sanksi karena telah menggantikan petarungnya secara mendadak. Saat pertandingan dimulai, John pun nampak kewalahan menghadapi musuhnya ini. Namun karena didorong oleh semangat yang tinggi, John pun mampu mengembalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, saat John kembali ke kosannya, John pun mendapati Reno dan Frankie yang telah berada di sana. Maksud dan tujuan mereka berada di sana untuk membicarakan pertandingan John selanjutnya, di mana mereka berniat untuk langsung melawan Timmons, petarung terkuat saat ini. Oleh karena itu, mereka bergegas untuk menemui Deacon. Ini adalah Deacon, orang yang memimpin pertarungan bawah tanah. Saat Reno meminta pertarungan antara John dan Timmons, Deacon pun berkata
bahwa mustahil jika orang sekelas Timmons mau bermain receh dengan Reno. Oleh karena itu, Dekan pun menyarankan Reno untuk mempersiapkan taruhan yang lebih besar, barulah ia bisa melawan Timmons. Untuk mencari modal taruhan, Reno pun mengajak John untuk pergi ke tempat pertarungan yang lain, di mana tempat pertarungan ini digelar di sebuah bekas dermaga. Saat berada di sana, Reno mencoba untuk meminjam uang kepada seorang bernama Nestor. Nestor yang mendengar hal sempat marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Reno dengan alasan hutang yang kemarin saja belum dibayar, masa mau berhutang lagi? John yang melihat Reno dalam situasi berbahaya pun menghampiri Reno dan John langsung berkata bahwa John akan melawan pertarungan Reno dan jika John kalah, John akan membayar hutang Reno. Awalnya Nestor tidak tertarik, namun John menaikkan taruhannya menjadi 2 kali lipat hutang Reno. Show me the cash. Here. Sama seperti film gelut pada umumnya, jagoan pasti kalah terlebih dahulu. Setelah terdesak, barulah John mampu membuat petarung Nestor menyerah dan mereka pun mendapatkan cuan yang cukup besar. Selanjutnya John pun pergi ke rumah sakit dan melihat keadaan Putri Veronica yang semakin memburuk. Melihat hal itu, John pun akan lebih gigih lagi untuk mencari uang dan membayarkan operasi Putri Veronica. Singkat cerita, John pun mulai aktif di beberapa tempat pertandingan, di mana John berhasil menang di semua pertandingan tanpa kalah sekalipun, dan hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi John dan timnya. Setelah semua pertandingan tadi, John dan timnya pun mampu mengumpulkan uang sebanyak $54.000, namun negatifnya, John pun menjadi sulit mencari lawan. 54,000. No one wants to fight him. Kemudian saat Reno sedang berjudi, Reno pun dihampiri oleh beberapa orang yang merupakan anak buah dari seorang yang bernama Feld. Maksud dan tujuan mereka menghampiri Reno adalah mereka ingin menagih hutang kepada Reno sebanyak $150.000. Namun Reno yang belum mempunyai uang sebanyak itu pun meminta tempo kepada mereka. Mr. Phelps wants his $150 grand, Reno. Hey, you have 1 week. Come on, I'm gonna need more time than that. Keesokan harinya, Reno pun kembali ke tempat pertarungan dermaga, di mana Reno berniat untuk mempertandingkan John dengan salah satu ajudan Nestor yang bernama Yayo. Saat pertandingan dimulai, kita bisa melihat bahwa Yayo bukanlah petarung kelas bawah seperti pada sebelum-sebelumnya, di mana terlihat John nampak sangat kewalahan melawan Yayo. Kemudian mereka pun merayakan kemenangan mereka di bar tempat biasa. Di sana John bertanya kepada Reno kapan ia bisa melawan Timmons. Reno pun menjawab bahwa pihak lawan ingin menaikkan jumlah taruhan lebih besar lagi. Saat sedang berbincang, John pun mendapatkan telepon dari Veronica yang nampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Veronica? John pun langsung pergi ke rumah Veronica dan di sana John mendapati Veronica yang berniat mengakhiri hidupnya. Melihat hal itu, John pun langsung membawa Veronica ke rumah sakit. Di saat di rumah sakit, Frankie pun bertanya tentang situasi saat ini. John pun menjelaskan pada Frankie bahwa John ingin menebus dosa-dosanya dengan menyelamatkan putri dari seorang pria yang telah ia bunuh. John, what's this all about? She wants me to pay for the operation. Di sisi lain, beruntung Veronica masih bisa diselamatkan. Veronica sendiri sebenarnya sudah merasakan frustasi, namun John terus meyakinkan Veronica bahwa semua ini pasti bisa dilewati. I can do this. Singkat cerita, Reno pun memberitahu kepada John bahwa Nestor ingin membuat pertandingan balasan. Tanpa banyak berpikir, John pun menerima tantangan tersebut. She's alive. Jaime's looking for a revenge match. Set it up. Saat bertemu dengan Nestor, Reno pun meminta agar Nestor menaikkan taruhannya menjadi $150.000. Tarung Nestor yang bernama Jimmy mencoba meyakinkan Nestor bahwa ia bisa menang melawan John. Fine. Kemudian saat Reno sedang berada di toilet, Reno kembali dihampiri oleh anak buah Feld karena hari ini merupakan tanggal jatuh tempo hutang Reno. Reno pun berkata,
tunggu pertandingan ini selesai, maka Reno akan melunasi semua hutangnya. Look, I put all my money on the fight. Selanjutnya pertandingan pun dimulai dengan cukup sengit, di mana mereka saling membalas pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Saat John berhasil unggul dengan pertandingan, Jimmy sama sekali tidak ingin menyerah, dan Nestor juga tidak ingin menghentikan pertandingan. John yang merasa bahwa satu-satunya untuk menang adalah dengan membunuh Jimmy. Tapi John lebih memilih untuk meninggalkan pertandingan karena John tidak ingin membunuh orang lagi. I'm done. John! Frankie yang melihat tindakan John pun dapat mengerti mengapa John melakukan hal itu. Saat John dan Frankie mencari Reno, ternyata Reno baru saja dihajar oleh bawahan Feld karena telah mengingkari janji. Saat dalam perjalanan pulang, John pun bertanya apa yang telah terjadi. Reno pun menjelaskan bahwa Reno ini memiliki hutang pada seseorang bernama Feld, dan Reno tidak mempunyai waktu lagi untuk membayar hutang tersebut. Tapi di sini, Frankie berkata bahwa sebenarnya itu adalah hutang Frankie yang diambil alih oleh Reno. It was my debt. About $150,000. Kemudian saat ini John, Reno dan Frankie nampak sangat frustasi karena saat ini mereka sudah tidak mempunyai apa-apa. Karena semua uang yang telah mereka kumpulkan telah habis ditaruhkan untuk pertandingan kemarin. Kemudian saat John sedang ngopi sendirian di sebuah warkop, anak buah Feld datang ke sana dengan maksud menjemput John. John pun dibawa untuk menemui Feld. Di sini sebenarnya John pun belum tahu siapa yang menjemputnya dan kemana ia akan dibawa. Ini adalah Feld, seseorang yang telah diutangi oleh Reno. Ternyata maksud dan tujuan Feld memanggil John adalah untuk berterima kasih kepada John karena ternyata mandor bangunan yang ditolong oleh John pada awal film tadi merupakan menantu dari Feld. Nah loh. I believe you saved his life. Feld pun berkata pada John, sebagai ucapan terima kasih, John pun bebas meminta apapun kepada Feld. Mendengar hal itu, John pun bercerita mengenai putri Veronica yang membutuhkan dana untuk menjalankan operasi sebesar $250.000. Namun John hanya meminta $150.000 kepada Feld. Karena John akan melipat gandakan uang tersebut dengan sebuah pertandingan tarung bebas. Feld yang mendengar hal itu pun bertanya kepada anak buahnya, apakah John merupakan petarung yang hebat? Anak buah Feld pun berkata, iya. Di sini baru John sadar bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan seseorang yang diceritakan oleh Reno. John yang mengetahui hal itu pun bertanya, apakah Reno memiliki hutang kepadamu? Feld pun menjawab, iya. Seiring berjalan perbincangan, John pun diberikan dua pilihan, antara membiayai operasi Putri Veronica atau membayar hutang Reno. John yang mengetahui bahwa Reno tidak akan selamat jika tidak membayar hutangnya kepada Feld, John pun memilih untuk melunasi hutang Reno saja, karena John sudah menganggap Reno sebagai sahabat. Clear as tab. Singkat cerita, saat ini Reno sudah mengetahui bahwa Reno sudah melunasi hutangnya kepada Feld, dan Reno sangat berterima kasih akan hal itu. Tak lama kemudian, Reno pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa ada seseorang yang membayarkan pertarungan antara John dan Timmons, yang sudah pasti orang itu adalah Feld. Singkat cerita, pertandingan antara John dan petarung terkuat Timmons pun digelar dengan dihadiri banyak penonton yang telah menaruh sampingannya masing-masing. Saat pertandingan dimulai seperti biasa, John cukup dibuat kewalahan oleh Timmons karena wajar saja, dari segi pengalaman, Timmons bisa dibilang berada di atas John. Namun John yang tidak ingin kalah pun terus bertahan sampai akhirnya ring tempat mereka bertanding runtuh dan membuat John terpojok bahkan sampai masuk ke lubang penuh oli. Saat semua orang mengira John telah kalah, tiba-tiba John muncul dengan gagah dan masih menantang Timmons untuk bertarung. Hingga akhirnya, John pun dapat memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, saat ini pun John telah membayar dana operasi Putri Veronica dan Veronica sangat berterima kasih kepada John.
John pun juga nampak lega, meskipun dosa John di akhirat tidak akan terhapus, tetapi setidaknya John sudah melakukan yang terbaik untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu, John, Reno, dan Frankie pun menjadi sahabat karib dan akan terus tarung sampai bertemu dengan Yuri Boyka. Dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.